Gini, di sini aku mau cerita tentang diriku yang adalah seorang gay. Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Lulu di SOL Story of Love. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sudah dikirimkan melalui email SOL. Dan sebelum itu, jangan lupa ya teman-teman, kalau ada yang mau curhat ataupun berbagi pengalaman menarik, bisa langsung cek di deskripsi kami, bisa melalui email, telepon, ataupun kontak person yang lainnya. Tenang aja, semua rahasia akan kami jaga dan akan kami tayangkan sesuai dengan kesepakatan. Oke, langsung saja kita bacakan email dari sahabat SOL. Ini agak cukup panjang ya durasinya mungkin. Terima kasih sebelumnya Mbak Lulu dan tim SOL karena udah mau bacain email aku. Kenalin, aku Raka. Usiaku 32 tahun. Asli Jogja. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku laki-laki. Kami beda 9 tahun dan dia sudah meninggal. Dia meninggal pada usia 6 tahun di hari ulang tahunnya karena kecelakaan. Jadi sekarang aku ibaratnya anak tunggal ya, karena sendirian. Oke, cukup buat intronya. Gini, di sini aku mau cerita tentang diriku yang adalah seorang gay. Aku suka dengan sesama laki-laki. Jadi ketika aku kecil, orang-orang itu sudah sering menyebut aku dengan sebutan aku salah lahir. Saudara dan tetanggaku sering bilang kalau aku ini di dalam kandungan ibuku adalah perempuan. Tapi ketika aku dilahirkan ternyata aku berubah menjadi laki-laki. Konyol memang. Tapi aku sempat kok bertanya pada ibuku apakah dulu aku di USG. Menurut temanku yang seumuran denganku, saat itu sudah ada USG. Tapi mungkin mahal, jadi memang berdasarkan informasi dari ibu, beliau tidak melakukan USG pada saat mengandungku. Nah, entah kenapa, apakah ada hubungannya apa enggak, tapi aku jadi sering bertingkah seperti perempuan. Waktu itu aku sering banget bermain dengan teman-teman perempuan dan aku sering diam-diam memakai sepatu ibuku, termasuk rok-rok dari kakak sepupuku. Waktu kecil aku juga ada kejadian traumatis, Mbak. Jadi saat itu aku main dengan teman-teman di rumah dan waktu itu aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku diteriakin, "Banci!" sama mereka dan aku nggak bisa membalas apapun. Yang aku bisa lakukan, aku cuma menangis. Itu sering banget kejadian sampai itu terjadi selama aku sekolah dari kelas 1 SD sampai 6 SD. Sering banget terjadi. Terus puncaknya adalah ketika aku SD kelas 6, Mbak. Aku pulang sekolah, aku nggak tahu kenapa, aku lagi jalan sendirian. Jalan kaki sendirian, bener-bener sendirian. Nah, nggak ada temennya sama sekali. Tiba-tiba dari belakang, temenku lewat naik sepeda. Terus teriak ke aku, "Banci!" Seperti itu. Seketika itu rasanya aku sedih, aku malu, dan aku nangis. Nangis dan terus aku keingetan, aku udah pernah dikatain kayak begini di depan guru ngajiku saat itu. Dan guru ngajiku juga ikutan tertawa. Terus aku sampai rumah langsung masuk ke kamar, aku gak cerita ke orang rumah, gak cerita ke orang tuaku, aku langsung masuk ke kamar, aku nangis jadi-jadinya di kamar. Di kamar itu aku melihat sebuah botol vitamin sih memang. Tapi saat itu yang aku pikirkan adalah aku mau mati. Aku mau mati. Aku ambil botol vitamin, lalu aku minum semua vitamin yang ada di dalam botol dalam satu kali minum. Aku mikirnya aku akan mati karena minum. Tapi ternyata enggak. Karena itu kan cuma vitamin. Terus dari kejadian hari itu aku akhirnya memutuskan untuk tidak akan keluar
rumah kecuali untuk sekolah. Hingga saat ini aku dewasa. Bahkan ketika aku SMP, SMA, aku memutuskan untuk tidak pernah lagi bergaul dengan tetangga-tetanggaku, dengan orang-orang di sekitar rumahku, dengan teman-teman sebayaku yang ada di rumah. Aku sering banget konflik sama orang tuaku, hanya karena aku tidak mau disuruh untuk bergabung dengan teman-teman di rumah untuk ikut kegiatan Karang Taruna barangkali, untuk kegiatan Arisan Pemuda-Pemudi. Sampai akhirnya aku pernah waktu itu dilempar bapakku pakai kapak. Wow, serem ya. Jadi waktu itu aku dapat undangan semacam rapat pemuda. Nah, aku nggak mau datang, bapakku tuh marah-marah, terus sampai akhirnya tiba-tiba ada kapak melayang. Terus, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bisa ke arah ini. Sebenarnya pada saat kecil aku akuin, aku suka banget kalau misalnya aku dipangku sama laki-laki yang sudah dewasa. Aku suka banget dipangku, rasanya nyaman dan aman gitu. Nah, waktu aku SMP, aku dapat handphone dari bapakku. Handphone pertama yang ternyata malah aku salah gunakan. Dulu bapakku seneng baca koran Meteor kalau Mbak Lulu tahu. Koran Meteor itu loh Mbak, yang ada di lampu merah biasanya. Di koran itu ada rubrik di salah satu halaman yang di kolom itu ada isinya tukar-tukaran nomor handphone. Nah, di situ aku membaca, kok ada tulisan mencari teman cowok. Cowok mencari teman cowok. Di situ aku memberanikan diri untuk SMS dan ternyata direspon. Dan akhirnya kami sering SMS-an. Tapi memang belum sampai ketemuan ya. Karena memang aku masih takut, aku baru SMP juga kan. Sampai ketika handphoneku rusak, itu sekitar terjadi di kelas 3 SMP. Sekitar 6 bulanan aku nggak pegang HP karena rusak. Lalu di kelas 1 SMA, karena aku bisa masuk ke sekolah yang orang tua aku minta, akhirnya aku dibelikan handphone baru. Dan alhamdulillah handphonenya itu ada kameranya saat itu. Dan bangga banget rasanya ada pegang handphone baru yang saat itu aku pegang. Tapi sayangnya lagi-lagi aku menggunakan HP itu untuk hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi di SMA pula aku mulai kenal yang namanya MIRC, yang chatting itu loh, dan itu aku dikenalin sama temanku cewek. Nah, dari MIRC itu aku tuker-tukeran nomor handphone. Ketemulah sama satu cowok. Terus habis itu kami ketemuan. Tapi waktu itu kami tidak melakukan apapun ya. Terus dari ketemuan itu jalan, makan, terus akhirnya dia hilang. Nggak tahu kemana. Karena aku sering chat di MIRC itu, aku jadi punya banyak nomor-nomor yang aku simpen di HP aku, yang isinya cowok-cowok kayak gitu kan. Terus satu titik aku ketemuan lagi nih sama anak kuliahan. Itu cakep banget, seriusan itu cakep banget. Dia itu model. Di pertemuan ketiga aku nembak dia karena aku suka sama dia, tapi ternyata aku ditolak terus. Akhirnya aku sakit hati. Akhirnya aku gak kontakan lagi. Beberapa kali aku kayak gitu. Ya ada beberapa yang akhirnya jadi cocok lalu jalan, tapi ya hasilnya sama saja, perpisahan. Entah yang ternyata hubungan kami ketahuan sama saudaranya dia, entah ada yang cuman pelarian aja, macem-macem deh pokoknya. Ada sedih dan senengnya. Ya kata orang itu wong sinawang gitu ya. Sempet capek juga buat kayak gitu terus. Jadinya pas kuliah aku coba sibukkan diri melalui berbagai organisasi yang ada di kampus. Pas itu
aku agak enakan tuh. Aku bisa fokus dan gak mikirin dunia itu lagi. Sayangnya itu gak membuatku lepas itu aja. Pas aku udah kerja dengan kesibukan yang ada, dan tentunya aku juga sendirian di rumah karena aku udah menjadi anak tunggal, itu bikin aku kesepian dan butuh diperhatiin. Aku ngerasa butuh lagi nih, jadi aku chat. Lupa pakai apa, akhirnya aku ketemu sama orang Jogja yang aku bilang hubungan kami cukup tragis karena dia meninggal karena sakit. Sebenarnya aku tidak terlalu cinta ya sama dia, karena secara segi fisik dia bukan tipe aku. Tapi saat dia meninggal, ternyata aku merasa down banget. Karena selama ini dia adalah pasangan yang paling perhatian dari semua mantan-mantan aku. Hal itu tuh nampak banget waktu dia ngajari aku cara berpenampilan, menabung, dan lain-lain. Jadi dia benar-benar care dan ngajarin aku banyak hal. Aku ini tipe orang yang haus perhatian. Aku itu senang kalau aku diatur. Dan dia orang yang sangat mengaturku. Cocok kan ya? Terus pada satu titik dia meninggal karena sakit. Dan aku bener-bener gak tahu kalau dia sakit cancer. Jujur, peristiwa itu bikin aku nyesel sampai saat ini. Peristiwa ini tuh bikin aku mikir banyak hal. Kalau ditanya gitu ya Mbak, apakah aku nyaman dengan kondisiku saat ini? Jujur aku jawab enggak. Gimana ya jelasinnya? Aku itu sadar kok kalau apa yang terjadi sama aku tuh gak baik. Secara agama ini juga tidak dibenarkan. Peristiwa meninggalnya mantanku bikin aku benar-benar berefleksi gitu Mbak. Rasa sendirian, rasa kehilangan, kadang ada juga rasa terbuang. Itu bikin aku sakit, sedih. Aku gak pernah kok minta buat jadi gini. Aku juga pengen bisa sewajarnya kayak orang-orang lain. Pas waktu adikku meninggal, jelas aku sedih banget. Karena aku dan dia itu udah deket banget. Aku ngerasa aku akan sama siapa. Lalu aku besok bagaimana? Aku gak ada lagi tempat buat cerita. Sampai akhirnya ya pasanganku itu meninggal. Sepeninggalnya mantanku itu, aku juga gini mulai mendekatkan diri sama Allah. Aku mulai rajin sholat, aku mulai membiasakan puasa Senin Kamis. Aku benar-benar mencoba untuk lepas dari semua hal ini. Rasanya tuh capek. Tiap hari aku tuh bangun gak pernah ngerasa seger badannya. Padahal aku tidur mulai jam 10 malam. Cemas, aku takut dicap dan dinilai buruk. Takut ngecewain orang tuaku juga. Kesadaran sebagai seorang anak tunggal saat ini dan menjadi satu-satunya harapan orang tua jelas menjadi beban tersendiri buat aku. Tapi aku tidak akan lari kok. Aku berjuang buat bisa memenuhi semua itu. Dan tentunya berjuang buat diriku sendiri untuk jadi yang lebih baik. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, aku juga berusaha bertemu dengan psikolog buat nyeritain semua yang aku hadapin. Hal itu cukup bisa membantuku untuk menemukan apa yang menjadi ketakutanku. Di sisi lain, aku juga melakukan meditasi untuk bisa mengontrol emosi-emosi yang ada. Aku gak ingin nampak buruk dan menjadi aneh saat sedang bersosialisasi. Aku mengisi waktuku untuk membaca buku tentang stress healing. Aku mencoba menerapkannya. Ya alhamdulillah kini aku cukup bisa mengontrol emosi dan hasrat terkait hal-hal yang begitu. Tapi keinginan untuk kembali ke sana masih ada. Kayak rasanya penuh gitu Mbak. Kayak apa ya? Kayak semuanya itu ono wae. Rasanya udah seneng nemu nih solusi atau caranya, tapi langsung makbul. Datang lagi, sedih lagi, sakit lagi, ngerasa sendirian lagi.
capek gini terus tuh. Kadang aku berpikir, apakah aku salah dilahirkan? Jika enggak, lalu apa tujuan aku hidup? Kenapa aku begini? Sebenarnya apa yang aku cari? Terus apa yang aku pengen? Semua tak tanyain terus, Mbak. Selalu dan selalu. Aku sampai berpikir untuk menghilang saja. Tapi kan gak bisa ya. Aku masih punya mimpi terkait masa depanku, karirku, bahkan terkait diriku yang masih seperti ini. Aku masih pengen bisa hidup dengan sewajarnya. Aku masih pengen bisa bahagia dengan pasanganku nanti, pasangan wanita tentunya. Kondisi-kondisi kayak gini kadang gak bisa aku ceritakan ke semua orang. Jujur, ini aku butuh keberanian besar untuk menulis. Aku hanya lelah, capek takut dicap buruk, dinilai bukan manusia baik, dan lain-lain. Aku tuh rasanya pengen ngomong. Aku gak mau loh kayak gitu. Aku juga pengen kayak kalian. Tapi aku belum nemu caranya. Bisa nggak kalau nggak menghujat, nggak ngecap aku buruk, nggak ngecap aku ini seolah-olah penjahat. Dengerin aku dulu kenapa sih? Dukung aku kenapa sih? Hah? Entahlah. Ya, buat yang denger ini, terserah mereka sih mau bilang apa. Aku cuma mau berbagi cerita. Karena aku gak tahu gimana ngomongnya. Aku butuh ngeluarin semuanya. Dan mungkin sekarang waktunya. Aku gak minta dibela. Aku gak minta apapun. Cuma seandainya nih ada orang-orang yang di sekitar kalian kayak gitu, kok tolong jangan dihujat, jangan dimusuhin, jangan dihina juga. Kami manusia loh. Ditanyain dan diomongin baik-baik, bisa kok. Kami pasti bisa, kami pasti mau buat ngomong apa adanya. Dan terima kasih banyak buat semua teman yang udah dukung aku, buat orang-orang yang kayak aku. Terima kasih udah berjuang dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Bareng-bareng ya guys. Udah Mbak Lulu, kayaknya cukup nih ceritanya. Aku udah lumayan lega. Ya, semoga kisah ini bisa menarik atau menginspirasi atau apapun itulah. Aku berharap dengan keterbukaan ini aku jadi lebih percaya diri buat bisa menentukan sikap untuk kedepannya. Aku jadi pribadi yang lebih baik lagi. Makasih ya Mbak Lulu, terima kasih tim SOL, sukses selalu. Ya, sama-sama Mas Raka, sukses selalu juga buat Mas Raka. Oke teman-teman, kita udah dengerin semua cerita dari Mas Raka. Semoga kisah Mas Raka bisa jadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak buru-buru menilai kepribadian orang lain. Dari sini kita dapat belajar ya teman-teman, bahwa apa yang kita lihat tuh terkadang nggak sesuai dengan apa yang mereka alami. Kita tidak bisa menilai orang dari sisi kita saja. Tapi kita juga harus menghargai apa yang menjadi keputusan mereka. Kita mungkin nggak tahu apa yang sudah mereka alami, apa yang sudah mereka perjuangkan, apa yang sudah mereka pikirkan. Dan pada akhirnya
Sesama manusia sebaiknya saling mendukung, saling mendoakan yang lebih baik. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara SOL. Sampai jumpa lagi di SOL berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan tunggu konten kita selanjutnya.